Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhsinul Azhar, mahasiswa pasca sarjana UIN PAS Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit tentang perubahan sosial budaya di Bengkulu. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada kehidupan sosial budaya pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu. Peran globalisasi dan modernitas melalui teknologi, komunikasi, dan informatika sangat besar dalam difusi budaya masyarakat Barat ke dalam pola hidup masyarakat Bengkulu. Begitu juga peran kepemimpinan Gubernur Suprapto selama 10 tahun reformasi dan otonomi daerah. Semua secara simultan telah berkontribusi menciptakan perubahan sosial budaya secara makro di Kota Bengkulu. Globalisasi dan modernisasi diakui Latif. Globalisasi saat ini telah membawa dampak cukup serius dalam tatanan masyarakat dan kehidupan umat beragama. Tak sedikit di antaranya yang gagal dalam menjaga tradisi, nilai-nilai, ritual, simbol keagamaan akibat kuatnya penetrasi arus globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan mudahnya mengakses informasi dan budaya masyarakat dari belahan dunia adalah dampak dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dunia. Menghadapi fenomena demikian, masyarakat Muslim khususnya dan berbagai Indonesia pada umumnya harus berperan menguatkan landasan nilai-nilai agama Islam sebagai ideologi hidup, melestarikan budaya lokal sebagai potensi ketahanan sosial budaya di daerah, dan membangun peradaban dengan mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Modernisasi merupakan salah satu fenomena dampak dari globalisasi yang telah berpengaruh cukup serius dalam tatanan kehidupan sosial, termasuk bagi umat beragama. Meskipun terkadang secara internal justru melahirkan kekuatan emosional positif baik person maupun kolektif, terutama upaya kreatif dalam mempertahankan akidah dan nilai-nilai sosial Islam. Sebagaimana diungkapkan Zubaidi bahwa globalisasi juga telah memberi pelajaran berharga bagi sebagian pemeluk agama dalam meningkatkan daya resistensi menolak efek negatif globalisasi. Bahkan juga telah memberi inspirasi dan motivasi untuk memunculkan upaya-upaya kreatif dalam mempertahankan jati dirinya dan landasan keagamaan. Pembangunan masa Gubernur Suprapto. Perubahan sosial yang terjadi di Kota Bengkulu pada dasarnya bagian tak terpisahkan dari totalitas perubahan sosial di Provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya. Sebuah perubahan bukan saja terjadi dari gerakan masyarakat dan pengaruh global, tetapi juga harus muncul dari seorang pemimpin yang bertindak sebagai inovator, yang berperan sebagai agen perubahan. Salah satu agen perubahan yang pernah berperan di Bengkulu adalah Gubernur Suprapto yang pernah memimpin di masa era Orde Baru selama 10 tahun. Sejak berdirinya Provinsi Bengkulu tahun 1968, sebelum masa Gubernur Suprapto, Bengkulu sudah dipimpin oleh Gubernur Muhammad Ali Amin. Dalam masa kepemimpinan Gubernur pertama belum dirasakan adanya kemajuan yang berarti digambarkan oleh Sidik hingga akhir Pelita II. Gubernur Suprapto memerintah pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1989 pada masa pembangunan 5 tahun. Pembangunan jalan raya yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara dan wilayah Lampung di bagian selatan saat ini disebut sebagai Jalin Bar, Jalan Lintas Barat, untuk menyeberangi sungai-sungai di berbagai belahan wilayah pedesaan di Bengkulu yang selama ini menggunakan rakit dan ponton, dibangun jembatan-jembatan permanen dan semi permanen. Pembangunan jembatan-jembatan permanen untuk memperlancar akses ekonomi rakyat. Dalam para itu, pada tahun 1982, Presiden Soeharto menyatakan Bengkulu bebas dari ponton dan rakit.
Untuk kelancaran infrastruktur, transportasi hubungan laut, dibangun pelabuhan Pulau Bayi dan diresmikan pada tanggal 20 Desember tahun 1984 oleh Presiden Soeharto. Reformasi. Sepanjang sejarah, negara Indonesia yang telah melalui beberapa masa tatanan pemerintahan, dari masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang akhirnya disebut sebagai masa Orde Lama, setelah memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang disebut sebagai masa Orde Baru. Fenomena lain yang mempengaruhi proses perubahan sosial budaya di Kota Bengkulu yang dikaji dalam penelitian ini adalah gerakan revolusi sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu Reformasi Indonesia. Faktor yang melatar belakangi terjadinya reformasi diantaranya adalah kejenuhan terhadap demokrasi Orde Baru oleh rezim Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Reformasi Indonesia merupakan gerakan revolusioner. Revolusi adalah wujud perubahan sosial spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis pembentukan ulang tatanan sosial dan politik pemerintahan. Revolusi tak menyisakan apapun seperti keadaannya semula dan menutup opsi selama serta membuka epos baru 1104. Beberapa alasan yang mendasari revolusi disebut sebagai perubahan yang berbeda dengan perubahan lain. Dampak lain reformasi di Bengkulu adalah semakin banyaknya pelanggaran hukum. Ridiyal Ka'bah mengungkapkan beberapa faktor diantaranya adalah: pertama, ketidaktahuan individu tentang hukum yang berlaku di masyarakat, terutama nilai-nilai keagamaan. Kedua, permasyarakatan hukum berarti pembudayaan aturan-aturan yang disepakati bersama supaya menjadi tradisi dalam masyarakat. Ketiga, hubungan dengan tabiat kebebasan dan demokrasi yang sekuler. Hukum lebih banyak ditekankan sebagai ketetapan manusia yang dapat salah satu atau benar dan dapat dipatuhi atau dilanggar, dan bukan sebagai perintah Tuhan untuk menegakkan karya keadilan dan menghancurkan kezaliman. Hukum hanya bersifat yuridis dan tidak bersifat keagamaan, sehingga tidak mempunyai dasar nurani yang dalam dan balasan akhirat. Keempat, berhubungan dengan hukum dan pegangan hukum itu sendiri. Otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah tentang otonomi daerah yang menjamin adanya pengelolaan wilayah provinsi dan kabupaten kota secara desentralitas. Dalam operasionalitas pengelolaan jalannya pemerintahan, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki wewenang secara otonom. Kekuasaannya mutlak menjadi sentralitas dalam pemerintahan lokal. Akibat dari otoritas tersebut menjadikan gubernur, bupati, dan wali kota bertindak sebagai penguasa dan berkuasa penuh atas proses pembangunan di daerahnya. Demikianlah uraian singkat tentang materi pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.